Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizul jabbar, mukawwirul laili 'alan nahar, tabsiratan liulil adhkar wa tadhkiratan liulil absar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita ini adalah sekumpulan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Makanya sering kita bertawasul dengan doa, Subhanaka la ilma lana. Maha suci Engkau ya Allah. La ilma lana. Sungguh kami ini bodoh, kami ini tidak memiliki ilmu sedikit pun, illa ma 'allamtana. Kecuali ilmu-ilmu, kecuali pengetahuan-pengetahuan yang telah Engkau ajarkan kepada kami Allah melalui lisan para Rasulullah dan para ulama salafus saleh. Innaka antal alimul hakim. Sungguh Engkau adalah zat yang maha mengetahui dan yang maha bijaksana. Hadirin wal hadirat rahimullah. Insyaallah malam ini kita sama-sama belajar dari kematian. Kenapa saya angkat tema ini? Kemarin saya diamanahi oleh manajemen untuk mengajarkan Quran di Bali. Pada hari yang sama, dua kejadian saya lihat di depan mata saya sendiri. Kecelakaan kendaraan dan mungkin tidak merenggut nyawa. Tapi di sana saya banyak mengambil pelajaran-pelajaran yang bisa kita terapkan, yang mungkin kita ini lengah akan kematian ini. Sahabat-sahabat sekalian, kita telah mengetahuinya bahwasanya kematian ini adalah sebuah gerbang untuk menuju kehidupan yang hakiki. Entah kehidupan kenikmatan berupa surga-surganya ataukah kesengsaraan berupa neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Namun yang ingin saya sampaikan, ada 4 hal di mana 4 hal ini akan kembali kepada yang punyanya masing-masing. Yang pertama tentang kematian, yantahibul malaku ruhahu. Malaikat maut akan mencabut nyawa kita dan akan mengembalikan kepada tempatnya. Adapun tempatnya kita tidak mengetahui di mana ruh kita masing-masing. Tetapi jadi pertanyaan adalah, oleh malaikat yang mana yang akan datang kepada kita? Apakah an-nazi'at ataukah an-nasyitat? Ini perlu kita renungkan. Dan ini sebagaimana seorang mufassir Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, wahai orang yang beriman, ittaqullah, berbekalah takwa, takwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kalian meninggalkan muka bumi ini kecuali dalam keadaan berislam. Ibnu Katsir mengatakan, mengomentari ayat ini, barang siapa yang hidup dalam suatu keadaan, maka ia akan diwafatkan dalam keadaan tersebut. Dan barang siapa yang hidup dalam satu keadaan, maka ia akan dibangkitkan sebagaimana ia diwafatkan. Jika ada di antara kita yang kebiasaannya tilawatil Quran, qiyamul lail, silaturahim, maka Allah wafatkan pada kebiasaan yang kita biasakan itu. Sebaliknya, kalau kita punya kebiasaan yang jelek,
suka menggunjingkan orang, mengumpat, berdusta, maka Allah akan mewafatkan kita dalam keadaan kebiasaan yang kita biasakan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Maka di sini pertanyaan tadi, malaikat yang mana yang akan datang kepada kita? Apakah an-nazi'at, yaitu para malaikat yang mencabut nyawa orang-orang yang kafir dengan cabutan yang sekonyong-konyongnya, wan-nazi'ati gharqa, ataukah yang datang kepada kita an-nasyitat, wan-nasyitati nashta, yaitu para malaikat yang akan mencabut nyawanya orang yang mukmin dengan sehalus-halusnya. Ini kembali kepada kebiasaan kita masing-masing. Dan ruh kita masing-masing ini semuanya rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada pengetahuan sedikit pun di mana ruh kita. Di kampung sana ada yang berkeyakinan 7 harinya di sana, 3 harinya di sini. Salah. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Orang kafir Quraisy waktu itu bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya tentang ruh. Qul, kata Allah, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, qulir ruhu min amri rabbi. Katakan, ruh itu adalah urusanku, kata Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan tidaklah aku memberikan ilmu kepada kalian wahai manusia kecuali hanya sedikit. Ini yang pertama, ruh akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yantahibud dudu jismahu, cacing-cacing tanah akan menggerogoti dengan habis tubuh kita. Yang selama ini kita menghambakan tubuh masing-masing dengan keperkasaannya, dengan kegantengannya, dengan kemolekannya, dengan kecantikannya, semuanya akan hancur dimakan oleh cacing-cacing tanah. Tetapi ada satu golongan yang Allah selamatkan, baik itu ruhan maupun jisman, yaitu ashabul Quran. Rasul bersabda, iqra'ul Quran, iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah oleh Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena bacaan Quran yang kita bacakan selama hidup ini akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabihi, penolong, pembawa syafaat, baik menolong ruhnya maupun menolong jasadnya. Maka banyak kisah-kisah tentang ashabul Quran, orang-orang yang selalu bergaul, orang-orang yang selalu berinteraksi dengan Quran, itu jasadnya sekalipun ia wafat itu akan utuh. Cacing tanah dan tanah pun enggan untuk menggerogoti tubuh-tubuh yang selama hidupnya selalu bergaul dengan Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang gemar membaca Quran, orang-orang yang suka baca Quran, orang-orang yang punya agenda khusus dalam baca Qurannya, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat dengan sekhusyuk mungkin, wa anfaqu mimma razaqnahum, kemudian ia membelanjakan harta yang telah Allah rizkikan kepada mereka, sirran wa alaniyah, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, yarjuna tijaratan lang tabur. Mereka itu 3 golongan tadi yang sering baca Quran, mendirikan salat, berinfak, kata Allah, yarjuna tijaratan lang tabur. Mereka sedang mengharapkan sebuah perniagaan yang tidak pernah mengenal kerugian. Dialah ashabul Quran yang Allah selamatkan jasadnya nanti di alam kubur. Dan kita insyaallah termasuk ke dalamnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, yantahibul warisu malahu. Ahli waris akan datang ngambil, merampas dengan paksa harta-harta yang selama ini kita kumpulkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari pembalasan, harta, keturunan semuanya tidak ada manfaatnya. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali hamba-hamba yang berhadap dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih dari kesyirikan, bersih dari kemunafikan, bersih dari riya.
itulah orang yang pantas untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita kumpulkan hari ini, ujung-ujungnya ahli warislah yang akan menikmati harta-harta tersebut. Namun bagi para agniya, bagi di antara kita yang Allah beri kelimpahan harta, maka sekarang saatnya untuk berwasiat kepada anak-anak dengan wasiat sebaik-baik wasiat, yaitu nak, pakailah hukum Allah dalam menyelesaikan hukum kewarisan. Jangan sampai kita berbangga dengan hukum adat, dengan hukum positif, tidak. Bagi seorang muslim yang sejati, bagi seorang mumin yang hakiki, ia yakin tilka hududullah wa may yuti'illah wa rasulah yudkhilhu jannah. Sebaliknya, wa may ya'sillah wa rasulah wa yata'adda hududah yudkhilhu nar. Barang siapa yang taat dengan hukum waris yang telah Allah gariskan, maka surga baginya dan kemenangan yang besar. Sebaliknya, barang siapa yang berkhianat, barang siapa yang enggan untuk melakukan apa yang telah gariskan dalam hukum waris, sekalipun memang secara kasat mata 2:1 dibilang tidak adil, apakah layak dari mulut seorang mukmin mengatakan tidak adil kepada Allah Subhanahu wa taala? Lidzakari mislu hadzil unsayain? Tidak. Tidak. Ini adalah kewajiban, fardhatan minallah. Maka ada sebuah hadis yang mengatakan ada seorang hamba Allah yang selama 70 tahun ia berbuat kebaikan, tetapi di akhir hayatnya ia curang dalam wasiat, maka neraka tempatnya. Tapi ada lagi hamba Allah yang selama 70 tahun ia bermaksiat, kemudian bertaubat, kemudian ia berbuat adil dalam berbuat wasiatnya, maka surga tempatnya. Ini menentukan ujung hayat kita. Maka dari sekarang bagi para orang tua, wasiatkan sebagaimana wasiatnya Nabi Yakub, madza ta'buduna min ba'di, wahai anak-anakku, apa yang akan kau sembah sepeninggalanku. Jangan sampai mulut orang tua ini keluar, madza ta'kuluna min ba'di, wahai anak-anakku, apa yang kau makan nanti sepeninggalanku. Tidak. Wasiat yang paling berharga bagi seorang tua, bagi anak-anaknya adalah di mana mereka mewasiatkan kepada anak-anak untuk selalu menjalankan syariatillah, syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu yang akan bersama mayit, yaitu amalnya sendiri. Namun pertanyaannya, amal yang mana yang akan menemani kita nanti di alam kubur? Apakah amal kebaikan yang kita kumpulkan atau sebaliknya amal keburukan? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Di penghujung tausiah ini ada sebuah kisah dari seorang sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Lihat para sahabat yang kesehariannya hanya bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ibadah-ibadah. Di akhir hayatnya, tatkala Ibnu Mas'ud dalam keadaan sakit yang parah, kemudian dijenguk oleh Utsman bin Affan. Ya Ibnu Mas'ud, madza tashtaki? Wahai Ibnu Mas'ud, apa yang kau harapkan? Apa yang kau harapkan? Madza tashtaki? Mohon maaf, wahai Ibnu Mas'ud, apa yang kau khawatirkan? Apa yang kau keluhkan? Maka beliau menjawab, zunubi, dosa-dosaku. Ini yang ia keluhkan. Sekalipun ia telah benar dalam sholatnya, getol tilawahnya, qiyamul lailnya, tapi masih saja ia mengkhawatirkan ada mungkin dosa-dosa yang telah ia lakukan. Mungkin sholatnya masih ria, sedekahnya masih ria, maka ia keluhkan adalah zunubi, dosa-dosaku. Utsman mengatakan lagi, wa madza tashtahi? Sekarang apa yang kau butuhkan? Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, rahmat Rabbi, rahmatnya Allah yang aku harapkan. Utsman bertanya lagi, wahai Ibnu Mas'ud, maukah aku datangkan seorang pengawal untuk mengambil semua gaji-gajimu yang selama ini kau tahan? Jadi Ibnu Mas'ud ini selama menjabat sebagai gubernur, ia tidak menerima upah sebagai gubernurnya, ia tahan. Hari itu Utsman menawarkan. Kata Ibnu Mas'ud, la hajata li ilaih, aku tidak butuh lagi. Utsman mengatakan, ini untuk anak perempuan wahai Ibnu Mas'ud. Tidak. Atakhshabanati al-faqra, apakah kau khawatir anak-anakku nanti kemelaratan? Inni 'allamtuhunna al-waqi'ata kullalayah.
Aku telah mengajarkan anak-anak perempuanku untuk biasakan membaca surah Al-Waqiah di setiap malamnya. Karena Rasul mengatakan, man qara'a al-waqi'ata kulla lailatin lam tusibhu faqatun. Barang siapa yang membiasakan diri membaca surah Al-Waqiah di setiap malamnya, maka tidak akan kena musibah kefakiran, baik fakir secara materi maupun imateri. Mungkin dari kami cukup sekian. Yang kami harapkan, tekanan yang terakhir tadi tentang amal kita, tidak hanya amal baik, tapi harus amal yang benar. Banyak kita berbuat baik, tapi belum tentu benar. Bagaimana amal yang benar ini, yang kita sebut al-amal as-salih, yaitu di mana amal itu, di mana perbuatan itu harus berpondasikan dengan dua pondasi. Yang pertama, ikhlasun lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, mutaba'atur Rasul, selaras dengan apa yang telah Rasul ajarkan. Baru amalan kita ini benar di sisi Allah dan Rasulnya. Hadanallah wa iyyakum, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.